Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 385, Anak Kecil. Berlalunya waktu mengalir seperti air dan Huang Xiaolong telah tinggal di Istana Buddha terberkati selama 3 hari. Siang harinya, Huang Xiaolong bertukar petunjuk kultivasi dengan Si Plus Fantian, sedangkan malam harinya, dia terus mengamati 12 naga dewa purba, mempraktikkan 12 wujud dewa naga. Pada akhirnya, dia akan menelan pil naga langit, pil esensi naga api air, pil Buddha naga, dan pil bermutu dewa lainnya sembari bermeditasi. Waktu itu ketika Huang Xiaolong berada di reruntuhan klan naga kuno, di Istana Naga Tetua, ia menemukan lebih dari 10 botol pil naga ilahi, yang masing-masing berisi selusin pil. Oleh karena itu, ia masih memiliki beberapa yang tersisa setelah memberikannya kepada keluarganya, Zhao Su, dan yang lainnya. Kekuatan Huang Xiaolong tumbuh setiap harinya, dan dia terus menyerap saripati naga sejati yang dipancarkan oleh mutiara naga di dahinya. Setiap kali Huang Xiaolong berlatih, simbol kecil di dahinya akan berkilauan dengan lingkaran cahaya yang jelas. 3 hari berlalu. Di luar pintu Istana Buddha terberkati, Si Plus Fantian, Permaisuri Lin Mengel, Si Plus Xiaofei, dan sekelompok pangeran dan cucu kekaisaran berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu. Huang Xiaolong mengeluarkan sebuah botol giok dari cincin Asura, memberikannya kepada Si Plus Fantian, kakak senior, atas keramah tamahanmu selama ini, kakak muda ini tidak punya hal baik untuk diberikan sebagai balasannya, ini ada 10 pil naga laut giok emas, minumlah. Pelet kelas dewa klan naga legendaris, pil naga Golden Jadesea. Si Fantian terkesiap kaget menatap botol kecil di tangan Huang Xiaolong. Permaisuri Lin Mengel dan Si Xiaofei juga menunjukkan ekspresi heran yang sama di wajah mereka. Si Plus Fantian menggelengkan kepalanya setelah pulih dari keterkejutannya. Tidak, saudara muda, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Pil naga Golden Jadesea ini adalah pelet langka bermutu dewa, masing-masing merupakan harta yang tak ternilai. Huang Xiaolong membujuk, aku menemukannya di reruntuhan klan naga kuno, aku masih punya banyak, ambillah. Masih banyak. Pikiran Si Plus Fantian kosong sesaat, lalu dia mengalah, baiklah kalau begitu, kakak senior akan dengan senang hati menerimanya. Mengambil botol itu, dia dengan hati-hati menyimpannya. Tatapan Huang Xiaolong jatuh pada Si Xiaofei. Setelah berpikir sebentar, dia mengeluarkan 2 benda seukuran kepalan tangan berwarna merah delima di depan semua orang, dan memberikannya kepada Si Xiaofei. Si Plus Fantian mengira itu hanya batu rubi berwarna merah biasa, tapi setelah melihat lebih dekat, matanya melebar, dan berkata tanpa bisa menahan diri, kristal darah naga. Seruan tiba-tiba ini dan 2 batu rubi merah tersebut mengejutkan Permaisuri Lin Mengel dan Si Plus Xiaofei. Huang Xiaolong mengangguk, ya, itu adalah kristal darah naga. Di reruntuhan klan naga kuno, Huang Xiaolong menjarah hampir 1000 keping kristal naga darah yang besar dan kecil. Dikurangi yang dia berikan kepada keluarganya, Zhao Su, dan sisanya, dia masih memiliki sekitar 800 keping di dalam cincin Asura. Beberapa saat kemudian, Si Plus Xiaofei memegang kristal darah naga yang diberikan Huang Xiaolong di tangannya. Sambil menatap Huang Xiaolong, dia berkata, terima kasih, kakak Xiaolong. Tatapan itu benar-benar membuat Huang Xiaolong tidak nyaman. Pada akhirnya, Huang Xiaolong juga memberikan 2 potong kristal darah naga kepada Permaisuri Lin Mengel, membuatnya sangat senang sehingga dia tersenyum lebar tanpa henti. Adik muda, semua ini terlalu banyak. Sebagai kaisar kekaisaran Buddha terberkati, Si Fantian memiliki banyak harta, namun menerima begitu banyak barang berharga dari Huang Xiaolong sekaligus, pil Golden Jadesea dan kristal darah naga, membuatnya merasa sedikit malu. Huang Xiaolong menyeringai, 100 kendi anggur Buddha terberkati yang kau berikan padaku sama berharganya. Si Plus Fantian terkekeh mendengarnya, kalau begitu, setelah kau memenangkan posisi penguasa gerbang Asura, aku akan memberimu 100 kendi lagi. Saat itu, kami para saudara akan minum sepuasnya. Huang Xiaolong setuju, setuju. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Si Fantian, lalu berbalik dan pergi bersama Zhao Su, Zhang Fu, dan 2 boneka raksasa yang mengikuti di belakang, dengan sangat cepat menghilang dari pandangan mereka. Si Plus Fantian mengalihkan pandangannya dan berbalik. Melihat putrinya masih melihat ke arah Huang Xiaolong pergi, dia menggoda, orang itu sudah pergi, apakah kamu masih melihat? Si Plus Xiaofei menyadari kehilafannya, dan menyadari sorot mata ayahnya, pipi kecilnya memerah, siapa bilang aku melihat? Dia melarikan diri ke dalam istana setelah mengucapkan kalimat itu. Si Plus Fantian dan Lin Mengel berbagi tawa atas biaya putri mereka. 2 hari kemudian, kelompok Huang Xiaolong melintasi perbatasan keluar dari wilayah kekaisaran Buddha terberkati, mencapai daerah pegunungan berbatu. Zhao Su berkata, Yang mulia, tidak jauh di depan adalah hutan binatang iblis dan ngarai laut mati. Haruskah kita menyeberangi hutan binatang iblis untuk mencapai benua awan bintang atau melewati ngarai laut mati?
Mirip dengan hutan asal, hutan binatang iblis adalah hutan zaman kuno, dan merupakan titik antara benua awan bintang dan benua salju angin, seperti ngarai laut mati. Huang Xiaolong punya dua pilihan rute, apakah melewati hutan binatang iblis atau ngarai laut mati, untuk mencapai benua awan bintang. Pergi melalui hutan binatang iblis. Huang Xiaolong memutuskan. Binatang iblis tingkat tinggi berkeliaran bebas di hutan binatang iblis, tetapi selain makhluk laut, ada juga retakan ruang di ngarai laut mati. Jika mereka ceroboh dan tersedot ke dalam retakan ruang, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum mereka bisa keluar, membuang-buang waktu yang tidak dimilikinya. Inilah yang terjadi pada Yuming terakhir kali dia kembali ke benua awan bintang, menunda waktu 6 tahun setelah terjebak di dalam retakan ruang. Itulah salah satu alasan utama mengapa Huang Xiaolong memilih pergi melalui hutan binatang iblis. Dengan demikian, kelompok Huang Xiaolong terbang ke arah hutan binatang iblis. Malam perlahan-lahan menyelimuti bumi dalam kegelapan. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya akhirnya sampai di tepi hutan binatang iblis. Melihat ke langit, Huang Xiaolong berkata, "Mari kita beristirahat di sini malam ini dan melanjutkan perjalanan besok." Hutan binatang iblis, hutan asal, dan ngarai laut mati adalah tempat-tempat yang terkenal di dunia roh bela diri, terutama di malam hari, saat binatang iblis paling aktif. Meskipun Huang Xiaolong yakin dengan kekuatannya, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, ia memutuskan untuk bepergian di siang hari. Hutan binatang iblis ini tidak kekurangan binatang iblis tingkat alam suci. Setelah memutuskan, kelompok Huang Xiaolong membuat api unggun untuk malam itu di sebuah ruang kosong yang luas dekat tepi hutan. Api itu mungkin menarik beberapa binatang iblis di malam hari, tetapi karena mereka berada di tepi, sebagian besar binatang iblis itu adalah binatang iblis tingkat rendah. Huang Xiaolong tidak khawatir. Beberapa di antara mereka duduk di sekitar api unggun. Dari cincin Asura, Huang Xiaolong mengeluarkan 3 kendi anggur Buddha terberkati yang diberikan Si Fantian kepadanya, untuk dirinya sendiri, Zhao Su, dan Zhang Fu, sementara 2 boneka raksasa pergi berburu babi hutan tiran atas perintah Huang Xiaolong. Babi hutan tiran ini adalah binatang iblis tingkat rendah, tetapi dagingnya manis dan lezat, pelengkap yang sangat baik untuk anggur mereka. Huang Xiaolong dengan cekatan menguliti 2 babi hutan Tyrant, menaburkan beberapa rempah, dan menaruhnya untuk dipanggang di atas api. Tak lama kemudian, aroma menggoda daging babi hutan Tyrant panggang memenuhi udara. Ketiga orang itu menyobek potongan besar daging dan meneguk anggur nikmat itu tanpa henti. Minyak dari daging jatuh ke tanah. Zhao Su tertawa gembira, mengikuti Sovereign benar-benar merupakan suatu kegembiraan bagi indera perasa kami. Zhang Fu setuju, benar sekali. Huang Xiaolong tertawa. Namun, pada saat ini, tawa Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu tiba-tiba berhenti saat mereka mendengar suara angin bersiul kencang yang menuju ke arah mereka. Dilihat dari kecepatannya, itu pasti seorang ahli Saint Realm. Beberapa saat kemudian, sesosok kecil muncul di hadapan mereka bertiga. Huang Xiaolong terkejut melihat sosok yang tampak seperti anak kecil berusia 7 hingga 8 tahun. Dalam sekejap, anak kecil itu sudah berada di samping Huang Xiaolong, dekat api. Cepat sekali. Huang Xiaolong berkata dalam hati. "Kakak, bisakah kau memberiku sepotong daging?" Anak kecil itu menatap lekat-lekat potongan daging yang menghangat di atas api sejak ia datang, raut wajahnya tampak rakus sambil terus menelan ludahnya. Huang Xiaolong tertegun pada awalnya, tetapi dia bereaksi cepat, merobek sepotong besar daging ini. Wajah anak kecil itu berseri-seri, mengambil daging dari Huang Xiaolong. "Terima kasih, kakak."